Selamat datang di channel Agi Alba. Di video kali ini kita akan bahas kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ke-1. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel AG dengan cara like, komen, share, serta subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian iklan. Yang kedua, menentukan kata kunci dari sebuah iklan layanan masyarakat. Ketiga, menjelaskan sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Amatilah gambar di samping. Gambar apa yang ada di samping? Iya, gambar di samping adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayuran merupakan makanan yang sehat. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Bagaimanakah kriteria makanan sehat? Kriteria makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Gizi yang dibutuhkan tubuh diantaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Contohnya iklan berikut ini. Demikianlah contoh-contoh iklan tentang makanan sehat dan hidup sehat. Sekarang, kita cari tahu apa itu iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disajikan dalam bentuk media cetak seperti surat kabar dan media elektronik seperti televisi, laptop, dan radio. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Contoh iklannya adalah ikan bergizi tinggi, murah dan enak. Kandungan pada ikan terdapat sebagai sumber protein yang baik, sumber vitamin, penyedia lemak baik bagi tubuh, dan sumber mineral. Berdasarkan kalimat atau kata-kata yang terdapat pada iklan ini, maka dapat disimpulkan kata kuncinya adalah ikan bergizi tinggi. Jadi, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar tujuan iklan sampai kepada masyarakat dengan baik. Coba kamu perhatikan 3 contoh iklan berikut ini. Yang pertama, iklannya adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Iklan kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Berdasarkan iklan tersebut, maka tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Yang akan kamu tuliskan tentang gambar dan tulisan yang kamu lihat. Gambar yang terlihat adalah gambar buah-buahan. Nah, tulisannya adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Dapat kita masukkan ke dalam kolom. Gambarnya adalah buah stroberi, lemon, kiwi, dan tomat.
Tulisannya, makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Iklan kedua. Gambar yang terlihat adalah seorang anak sedang memakan buah semangka, gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Tulisannya, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dapat kita masukkan ke dalam tabel, yaitu gambar anak perempuan memakan buah semangka, gambar buah dan sayuran. Tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi penting bagi pertumbuhan otak anak Anda. Iklan ketiga. Cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Itu adalah tulisan yang terlihat di iklan. Sedangkan gambarnya yaitu tentang gambar buah dan sayur. Coba kamu amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar susu kotak. Susu yang berasal dari sapi. Nah, ini adalah gambar bakso daging sapi. Kedua makanan ini terbuat dari sapi. Sapi adalah hewan yang bagian tubuhnya banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk makanan seperti susu, daging, dan kulit. Sapi adalah hewan mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus mencerna makanan. Sapi merupakan salah satu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali. Hewan ruminansia dikenal juga dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah kambing, kerbau, jerapah, unta, rusa, domba, dan kijang. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia berbeda dengan hewan yang lain. Pencernaan pada hewan ruminansia terjadi secara mekanis di dalam mulut dan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Sistem pencernaan ruminansia memiliki beberapa tahap dalam mencerna makanan. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua, yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali, hingga teksturnya lebih halus. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. 5 organ tersebut adalah rongga mulut atau cavum oris, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan. Di antaranya adalah gigi, lidah, dan saliva. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan. Yang pertama adalah gigi. Gigi pada hewan ruminansia atau pada sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Organ pada rongga mulut yang kedua adalah lidah. Lidah pada sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan
mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian, organ pencernaan pada rongga mulut yang ketiga adalah saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Organ pencernaan pada sapi yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di kerongkongan, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Esofagus pada hewan ruminansia umumnya berukuran sangat pendek, yakni sekitar 5 cm. Namun, lebarnya mampu membesar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya. Organ pencernaan yang ketiga pada hewan ruminansia adalah lambung. Lambung pada hewan ruminansia selain berperan dalam proses pembusukan dan peragian, juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Pada hewan ruminansia terdapat 4 jenis lambung. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Yang ketiga, omasum atau perut buku. Yang keempat, abomasum atau perut masam. Rumen atau perut besar. Di rumen ini, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Jenis lambung yang berikutnya adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Lambung berikutnya adalah omasum, perut buku atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Jadi, dapat disimpulkan, proses pencernaan pada hewan ruminansia adalah rumput dikunyah dari mulut, kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan. Dari kerongkongan menuju rumen atau perut besar. Dari rumen, makanan kembali lagi ke mulut. Dari mulut, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Dari retikulum, makanan lalu masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Setelah dari omasum atau perut kitab, makanan menuju abomasum atau perut masam. Setelah itu, makanan langsung masuk ke dalam usus halus. Makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh diedarkan ke seluruh tubuh dari usus halus. Sedangkan ampas makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dibuang ke anus.